Banyak pemuda yang menghampirinya dan memandang wajahnya. Namun penduduk desa pun sangat penasaran siapa perempuan tua di belakang gadis cantik tersebut. Hai gadis cantik, siapakah perempuan tua yang berada di belakangmu itu? Apakah dia ibumu? Tentu saja bukan. Ia hanyalah seorang pembantu. Touching TV dengan bangga mengangkat sebuah cerita rakyat Kalimantan Barat dengan judul Legenda Batu Menangis. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, silakan simak video ini sampai tuntas. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Selamat mengikuti. Batur sedulur sekampung, pada dahulu kala di sebuah bukit yang jauh dari pedesaan, hiduplah seorang janda miskin bersama anak perempuannya. Si gadis tersebut cantik jelita. Ia selalu membanggakan kecantikannya yang ia miliki. Namun kecantikannya tidak sama dengan sifat yang ia miliki. Ia sangat pemalas dan tidak pernah membantu ibunya. Selain pemalas, ia juga sangat manja. Segala sesuatu yang ia inginkan harus dituruti, tanpa berpikir keadaan mereka yang miskin dan ibu yang harus banting tulang, meskipun sering sakit-sakitan. Setiap ibunya mengajaknya ke sawah, ia selalu menolaknya. Pada suatu hari, ibunya mengajak anaknya berbelanja ke pasar. Jarak pasar dari rumah mereka sangatlah jauh. Untuk sampai ke pasar mereka harus berjalan kaki dan membuat putrinya kelelahan. Namun, anaknya berjalan di depan ibunya dan memakai baju yang sangat bagus. Semua orang yang melihatnya langsung terpesona dan mengagumi kecantikannya, sedangkan ibunya berjalan di belakang membawa keranjang belanjaan, berpakaian sangat dekil layaknya seorang pembantu. Karena letak rumah mereka yang jauh dari masyarakat, kehidupan mereka tidak ada satupun orang yang tahu. Akhirnya mereka memasuki ke dalam desa. Semua mata tertuju kepada kecantikan putri dari janda tersebut. Banyak pemuda yang menghampirinya dan memandangi wajahnya. Namun penduduk desa pun sangat penasaran siapa perempuan tua di belakangnya tersebut. Kemudian pemuda tersebut mencoba untuk menanyakannya. Hai gadis cantik, siapakah perempuan tua yang berada di belakangmu itu? Apakah dia ibumu? Oh, tentu saja bukan. Ia hanya seorang pembantu, jawab gadis itu dengan sinis. Sepanjang perjalanan, setiap bertemu dengan penduduk desa, mereka selalu bertanya hal yang sama. Namun ia terus menjawab bahwa ibunya adalah pembantunya. Ibunya sendiri diperlakukan sebagai seorang pembantu, pesuruh, cecunguk. Pada awalnya, sang ibu masih bisa menahan diri setiap kali mendengar jawaban dari putri kandungnya itu. Namun mendengar berulang kali dan jawabannya itu sangat menyakitkan hatinya. Tiba-tiba sang ibu berhenti dan duduk sejenak di pinggir jalan sambil meneteskan air mata. Bu, kenapa berhenti di tengah jalan? Ayo lanjutkan perjalanannya.
Beberapa kali ia bertanya, namun ibunya sama sekali tidak menjawab. Sang ibu malah menengadahkan kedua tangannya ke atas dan berdoa. Melihat hal aneh yang dilakukan ibunya, sang anak tersebut merasa kebingungan. "Ibu sedang apa sekarang?" Sang ibu tetap tidak menjawab dan meneruskan doanya untuk menghukum putrinya sendiri. "Ya Tuhanku, ampunilah hamba yang lemah ini. Maafkan hamba yang tidak bisa mendidik putri hamba sendiri, sehingga ia menjadi anak yang durhaka. Hukumlah anak durhaka ini." Tiba-tiba langit menjadi mendung dan gelap. Petir mulai menyambar dan hujan pun turun. Perlahan-lahan si putri cantik tersebut, tubuhnya berubah menjadi batu. Kakinya mulai berubah menjadi batu dan sudah mencapai setengah badan. Gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. Ia merasa ketakutan dan menyesali perbuatannya. "Ibu, tolong aku. Apa yang terjadi dengan kakiku? Ibu, maafkan aku. Aku janji akan menjadi anak yang paling baik, Bu." Sesal putrinya ketakutan. Gadis tersebut terus menangis dan memohon, namun semuanya sudah terlambat. Hukuman itu tidak dapat dihindari. Seluruh tubuhnya perlahan berubah menjadi batu. Gadis durhaka itu hanya menangis dan menangis, menyesali perbuatannya. Sebelum kepalanya menjadi batu, sang ibu masih melihat air matanya yang keluar. Semua orang yang berada di sana menyaksikan peristiwa tersebut. Seluruh tubuh gadis itu berubah menjadi batu. Sekalipun sudah menjadi batu, namun melihat kedua matanya masih menitikkan air mata seperti sedang menangis. Oleh karena itu, masyarakat tersebut menyebutnya dengan batu menangis. Batu menangis tersebut masih ada sampai sekarang. Batur sedulur sekampung, sebagai pesan moral dari cerita rakyat legenda batu menangis ini, kita wajib menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita, karena kesuksesan dan kebahagiaan yang kita dapatkan adalah berkat doa dari orang tua kita. Ridho Allah bergantung pada ridho kedua orang tua kita. Batur sedulur sekampung, cerita rakyat batu menangis ini memiliki beberapa versi, namun ending ceritanya sama, yaitu menceritakan seorang gadis kampung yang memiliki kecantikan alami. Namun dia tidak mengakui ibu kandungnya sendiri karena merasa malu bila orang-orang mengetahui bahwa dia adalah ibu kandungnya. Terima kasih telah mengikuti cerita ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyebutkan nama, tokoh, atau tempat. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan, silakan tuangkan di kolom komentar dengan bijak. Bantu kami dengan cara klik tombol subscribe agar Taching TV tetap eksis menyampaikan informasi dan hiburan buat Anda semua. Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran. Bye-bye.